Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share tips dan trik cara mengupgrade Slim yang ada di PS Slim menjadi versi yang terbaru ya, tanpa download PS Slimnya lagi. Jadi biasanya kan kalau teman-teman ingin mengupgrade PS Slim teman-teman dari versi misalkan 942 ke 961 itu kan teman-teman biasanya mendownload paket PS Slim yang sudah ready ya. Nah, di sini kita akan coba upgrade dari Slimnya aja tanpa merubah PS Slimnya. Jadi di sini kita akan mendownload versi PHP dan juga Slimnya. Sekelas info kenapa kita harus download versi PHP yang baru, karena pada versi 961 itu kita diharuskan menggunakan versi PHP 8.1. jadi kita harus mengupgrade PHP nya sekalian. Caranya adalah kita harus download dulu source code Slim yang baru. Source code Slim yang baru itu ada di websitenya Slim, yaitu di github.com ya, di repositorinya Slim, ada di bagian sini nih, release ya 961, lalu download yang bagian ini yang zip. Nah, berhubung saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi ya teman-teman. Berikutnya adalah download PHP. Nah, teman-teman tinggal googling aja, kata kuncinya adalah PHP download Windows ya, kalau teman-teman menggunakan Windows ya. Lalu di pencarian paling atas kita klik download. Nanti teman-teman pilih yang PHP 81. Kenapa nggak PHP 82 sekalian? Karena kita menggunakan versi minimalnya saja, yaitu PHP 81. Kalau pakai yang atas juga nggak apa-apa gitu ya, tapi saya di sini mencontohkan menggunakan PHP 81. Ini di download ya, Windows download, diklik, nanti dia dialihkan ke halaman ini. Nah, ketika ini sudah di download, teman-teman download yang versi treat safe ya. Kalau ini kan non treat safe, pilih yang treat safe lalu download yang zip. Nah, berhubung juga saya sudah mendownloadnya, maka saya tinggal mengekstraknya saja. Jadi ketika teman-teman sudah selesai mendownload kedua file itu, teman-teman langsung aja mengekstraknya ke folder masing-masing. Pertama kita akan mengekstrak Slimnya dulu ke folder htdoc ya. Kita buka dulu. Di sini saya menggunakan 7-zip ya, atau 7-zip open archive ya, sebenarnya hampir sama tampilannya. Teman-teman pilih yang ini, lalu ekstrak, pilih direktori yang dituju ya. Direktori yang dituju itu ada di PS-Slim yang sebelumnya teman-teman gunakan. Di sini saya letakkan di folder D ya. Saya masuk ke PS-Slim lawas, masuk httpd, masuk htdoc, lalu oke. Nah, proses ekstraksi akan berjalan. Ini membutuhkan sedikit waktu tergantung dari spek komputer yang teman-teman gunakan. Semakin bagus speknya, semakin cepat proses ekstraksinya. Oke, sembari mengekstrak Slimnya, kita juga mengekstrak PHP-nya ya. Tapi sebelum kita mengekstrak PHP, kita harus merename dulu folder PHP yang sudah ada di PS-Slim kita gitu. Nah, karena kita akan mengganti PHP-nya, alangkah baiknya kita matikan dulu si Apache-nya atau si web servernya. Kita klik yang ini, Ctrl C ya, sesuai arahannya sampai muncul pesan seperti ini, lalu kita klik tekan tombol Y dan enter. Oke. Nah, kita masuk ke PS-Slim kita. Nah, masuk ke PS-Slim kita, nanti masuk ke httpd,
lalu masuk lagi ke sini. Nah, ini di rename menjadi PHP lama ya. Terus kita buat folder baru, namanya folder baru. Oh sorry, kita buat folder baru. Astagfirullah. Oh iya, ini buat folder baru namanya PHP ya, seperti ini. Nah, kita ekstrak si PHP-nya yang tadi ada di download ya ke folder itu. Ini nih, kita buka dulu. Kita Ctrl A, kita ekstrak. Kita masuk lagi ke folder D, Slim Lawas ya, atau di tempat teman-teman apa gitu ya. Masuk ke httpd di Slimnya teman-teman. Kita tuju ke folder PHP, lalu kita OK, lalu klik ekstrak. Nah, ini ekstrak lebih cepat ya, karena memang filenya lebih kecil dari si Slim. Oke, sudah terekstrak. Kita pastikan apakah sudah masuk atau belum. Kita cek di PHP-nya. Oke ya, sudah masuk ya di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita pindahkan dulu yang namanya file PHP ini dari PHP lama. Ini ya, kita pindah ke httpd PHP sini. Nah, Slimnya sudah berhasil dipindahkan ya. Nah, setelah itu kita wajib untuk mengatur supaya Apache atau httpd-nya tadi itu mengload PHP 8-nya ya. Kita masuk ke conf. Setelah masuk ke conf, kita masuk ke httpd conf ya. Kita edit. Setelah kita edit, maka kita cari dulu yang namanya ini PHP ya, PHP 7. Kita cari. Nah, seperti ini ya. Kita rubah si PHP 7 ini menjadi PHP, lalu kita ganti ini menjadi PHP 8 seperti ini. Kita scroll ke bawah. Terus kita cari yang namanya PHP 7 modul, kita ganti seperti ini, terus juga yang seperti ini kita ganti. Nah, ini seperti ini ya, ganti PHP TS seperti ini. Oke, setelah ini berhasil, maka kita jalankan si Apache-nya ya. Apache-nya ada di PSlim pertama ya, di sini http.bat. Kita jalankan. Kalau misal nggak ada error, berarti aman ya. Tapi di sini ada error menyatakan bahwa tidak bisa memuat PHP ts.dll. Maka kita harus perbaiki dulu ya di file yang tadi yang ada di httpd conf ya. Langsung masuk ke httpd conf. Kita buka, kita cari PHP lagi. Oh, nggak ada, kita cari PHP seperti ini. Berarti yang tadi TS itu diganti dengan PHP 8 TS seperti ini. Lalu kita load lagi si PSlim-nya, http.bat-nya. Aman, jika tidak ada error, maka sekarang kita masuk ke htdoc-nya. Kita ganti, kita rename folder boolean ini menjadi boolean pertama dan ini menjadi boolean seperti ini ya. Nah, kita akses PSlim-nya di alamatnya seperti biasa 8089, kita akses. Baik, seperti ini. Lalu kita next. Oke, next. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah masuk ke PHP yang baru, Slim yang baru ya. Di sini tugas kita yaitu
upgrade databasenya. Pertama kita harus tahu dulu nama databasenya apa. Kita harus masuk ke Slim yang lama yang ada di atdoc bin boolean config ya, masuk ke sistem config local.nc.php. Kita buka dulu ya. Di sini databasenya apa, portnya apa, username-nya apa, passwordnya apa. Jadi kita sesuaikan dulu. Kita scroll ke bawah. Ini kan ada ya teman-teman. Nah ini kita langsung saja install. Pertama kita next dulu ya. Ini dependensinya sudah terlengkapi. Kita next dulu. Kita upgrade Slimnya. Nah kita masukkan di sini localhost. Di sini kita masukkan portnya sesuai yang ada di di sini 3404 ya. Kita masukkan 3404 ya. Database name-nya menjadi boolean ya. Terus passwordnya root misalkan boolean, terus passwordnya user database-nya boolean, username-nya root, passwordnya root. Kalau sudah kita coba cek koneksinya. Oke, lancar. Next ya. Setelah itu kita pilih versi Slim kita yang sebelumnya ya. Misalkan di sini saya menggunakan versi 922 ya. Nanti disesuaikan dengan teman-teman. Cara mengeceknya gimana? Teman-teman bisa buka di Slim boolean lama ya, masuk ke folder file sysconfig yang ini, dibuka ya. Terus teman-teman scroll ke bawah sedikit, nanti ada yang namanya ini nih, Senayan version tag. Nah di sini teman-teman ternyata di boolean yang lama itu menggunakan 922, maka di sini itu harus disebutkan yang namanya 922 ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena apa? Ketika itu kurang maka akan merusak isi database yang baru gitu. Atau kalau lebih nanti ada yang tidak terinstall dengan baik, itulah intinya. 922 ya. Nah di sini ada opsi storage engine ya. Untuk penjelasannya secara singkat bahwa storage engine ini mekanisme yang digunakan oleh database untuk menyimpan data kita gitu. Selengkapnya nanti teman-teman bisa baca di video saya yang nanti saya taruh di atas ya, pojok kanan atas. Oke, lanjut aja. Misalkan kita hiraukan aja dia menggunakan MyISAM, terus kita run installation ya, kita tunggu sampai selesai ya. Nah ketika ini berhasil, nah kita tinggal go to my slims dan voila ya, kita sudah berhasil mengupgrade nya ke versi 961 sorry. Nah kita masuk ke halaman adminnya, kita cek di adminnya apakah sudah berubah versinya. Kita cek di sini ya, kita sudah naik ke versi 961 teman-teman, dengan versi PHP 82. Sebenarnya 81 ya, tapi nggak tahu kenapa ketika saya download itu 81 dicoba malah jadi 82 gitu ya, entahlah gitu. Yang penting jalan ya. Nah misal terjadi seperti ini, itu teman-teman harus menyesuaikan ekstensi dir-nya ya, karena setiap versi Windows itu berbeda-beda antara, entah kenapa gitu. Di tempat saya agak tricky sekali untuk masalah ini ya. Nah teman jangan panik teman-teman, masuk aja. Kalau misal menemukan ini, masuk aja ke httpd, terus ke php, terus masuk ke PHP ini ya, yang ini. Nah ini ya, di edit lagi, terus cari tulisan yang namanya extension dir. Nah seperti ini. Nah awalnya seperti ini, kita komentarin ya. Misalkan kalau ini terjadi ya, kalau nggak terjadi ya udah biarin, nggak apa-apa.
mengganti extension seperti ini. Lalu jika sudah, maka kita matikan Pagelimnya lagi, kita jalankan lagi, masuk ke http debet ya. Udah, setelah itu tinggal refresh lagi halamannya. Setelah di refresh lagi, masuk ke get started. Ada beberapa lagi masalah, yaitu misalkan GD nya nggak terload dengan benar, maka kita harus cari dulu nih ekstensi GD nya ada di mana. Kita cari misalkan di sini GD, nah ketemu kan. Nah coba kita rubah menjadi GD1 gitu, GD aja gini ya. Lalu apalagi setelah itu kita restart lagi ya, terus kita nyalakan lagi, kita refresh lagi. Baik, sampai di sini untuk tips dan trik dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.